Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ad-du'a nurul ibadah. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, saimin wa saimat, santriwan santriwati yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore ini kita dapat bersama-sama menghadiri kegiatan yaitu buka puasa bersama. Sambil menunggu datangnya waktu buka puasa bersama, kita sama-sama tentunya mendengarkan hikmah tentang agama. Mudah-mudahan kita niatkan apa yang kita dapat dari ilmu yang disampaikan nanti menjadikan bekal kita untuk kita bisa mengamaliyahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita saum hari yang ketiga. Tentunya kita berharap mudah-mudahan dalam satu bulan, di bulan Ramadan, sebagai kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik, melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan kita menjaganya dengan keistiqomahan. Maka mudah-mudahan insyaallah Ramadan tahun ini yang kita dapat laksanakan senantiasa memperoleh kesempurnaan dalam ketaatan dan kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita sebagai umat Nabi Muhammad adalah bagaimana kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh kita kepada Allah. Kita tingkatkan salatnya baik yang wajib ataupun yang sunnah, ditingkatkan membaca Al-Qur'annya, ditingkatkan sedekahnya, ditingkatkan zikirnya, ditingkatkan munajat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga momentum Ramadan ini benar-benar bisa membawa perubahan dan kebaikan bagi kita untuk mencapai kesuksesan dunia dan akhirat. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan bahwa bulan Ramadan di seluruh awal Ramadan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. 10 awal Ramadan adalah berisi rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa orang yang memperoleh rahmat dari Allah? Orang yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang melaksanakan perintah Allah, melaksanakan sunnah Nabi Muhammad, dan menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah juga Nabi kita Muhammad SAW. Lalu siapa orang yang memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Adalah orang yang aqimis shalah, menegakkan salat. Alhamdulillah, bulan Ramadan ini dihadirkan sebagai bulan training umat Islam. Kita sama-sama di bulan Ramadan malam harinya melaksanakan salat sunat tarawih.
Dan orang yang melaksanakan sholat sunat tarawih ini adalah tanda orang yang mendapatkan rahmat dari Allah di bulan suci Ramadan. Dan ini malam yang keempat nanti pahalanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang melaksanakan sholat sunat tarawih seperti membaca kitab Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Jadi pahalanya orang yang melaksanakan sholat tarawih malam yang keempat seperti orang membaca kitabnya Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memperoleh kasih sayangnya Allah adalah orang yang menegakkan salat. Lalu yang kedua, orang yang akan memperoleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kalau dia punya harta benda, dia mau mentasarufkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mau infak, sedekah, berbagi dengan orang lain, maka insya Allah amalan-amalan berbagi kita dengan orang lain ini menandakan orang tersebut memperoleh kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang senantiasa gemar membaca Al-Qur'anul Karim. Bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an. Maka Quran jangan hanya sekedar pajangan di rumah. Quran bukan hanya sekedar tulisan di rumah, tidak pernah kita sentuh, tidak pernah kita baca, apalagi kita menghayati, memahami, mengamalkan Al-Quran. Orang yang senantiasa berupaya Al-Quran dijadikan huda linnas, huda lil muttaqin, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang yang bertakwa, maka insya Allah Al-Quran yang kita baca, yang kita amalkan itu akan berpengaruh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Orang yang hidupnya senantiasa terus dekat dengan Al-Quran, Al-Quran selalu dibaca, dikaji, dihayati, diamalkan dalam hidup ini, maka orang tersebut akan senantiasa dibimbing hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dibimbing lisannya oleh Allah, dia akan dibimbing matanya oleh Allah, telinganya oleh Allah, dibimbing anggota tubuhnya oleh Allah, kecuali semuanya orientasinya adalah ibtigha'u mardatillah, mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang rajin membaca Al-Qur'an, dia hatinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Al-Qur'an kita baca, itu menjadikan syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, penawar bagi orang yang beriman, juga kasih sayang Allah berikan kepada orang yang senantiasa gemar membaca Al-Qur'an. Al-Quran juga ketika kita baca menjadikan asbab hidayah bagi kita yang membacanya ataupun orang yang mendengarkannya. Makanya Quran itu senantiasa terus kita kumandangkan, kita alirkan, kita baca ini Quran di setiap harinya, di rumah kita, di mushola, di masjid, di majlis taklim. Maka insya Allah di sekeliling orang yang senantiasa sering didengarkan ayat Al-Quran, dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa lagi orang yang mendapatkan rahmatnya Allah? Adalah orang yang senantiasa banyak berzikir. Di bulan Ramadan dianjurkan banyak-banyaklah berzikir, berdoa. Di antara bacaan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan waktu untuk sama-sama menikmati Ramadan tahun ini. Saudara-saudara kita, ada yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak bisa lagi menikmati sahur, sudah tidak menikmati lagi tarawih,
menikmati daripada saat berbuka puasa, saat melakukan amalia sahur di malam hari, karena dia sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang diberikan kesempatan hidup, mari memanfaatkan hidup kita ini untuk beribadah kepada Allah sebagai bekal kita nanti ketika kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata ulama, bulan suci Ramadan itu diibaratkan seperti orang yang sedang memanen. Karena bulan Rajab Sya'ban itu adalah bulan bagaimana menanam biji, lalu memupuk biji tersebut menjadi pohon yang besar. Lalu pohon itu menghasilkan buah yang begitu menyenangkan dan bisa dirasakan manfaatnya bagi orang yang menanam. Maka Ramadan adalah bulan panen umat Islam. Bagaimana segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi sampaikan bagaimana beliau Nabi Muhammad sebelum bulan Ramadan memperbanyak sedekah. Ketika masuk bulan Ramadan lebih diperbanyak lagi sedekahnya, karena amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insyaallah bagi jamaah yang menyediakan makanan untuk orang yang berbuka puasa, sebagaimana kata Muhammad, Allah akan memberikan pahala sebagaimana orang yang berpuasa tersebut. Pada sore ini, alhamdulillah, anak-anak sekalian jamaah hadir ya, begitu banyak, walaupun kondisi saat ini gerimis hujan, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk silaturahim berbuka puasa bersama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah kepada umur kita, kesehatan kita, rezeki kita, lingkungan kita, sehingga lingkungan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Tinggal menunggu saatnya buka puasa nanti dengan sabar ya, jangan ada yang buka sebelum datangnya masuk azan maghrib. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.